Shalom, selamat datang di ibadah pemuda-pemudi gereja HKBP di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berkumpul di rumah kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Di dalam sukacita yang daripada Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita untuk bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang ditebus Kristus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita yang Tuhan anugerahkan kepada kita umatnya. Kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap orang percaya kepadanya. Oleh karena itu, untuk menunjukkan sukacita kita dengan hati yang gembira dan tulus ikhlas, marilah kita memuji Dia dengan nyanyian Ku Kan Bangkit. Sekaranglah waktu
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam Tuhan, keselamatan dan kemuliaan kita terjamin sampai dengan selama-lamanya. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian bagi Dia, ku tetap setia. Yesus, Engkau baik bagiku, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku datang dan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia melayani-Mu. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada peringatan Hari Kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai ayat 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dalam hidup ini, kita sering menjadikan kemampuan yang kita miliki menjadi ilah dalam kehidupan kita.
kita begitu meyakini kepintaran, kekayaan, serta kedudukan yang kita punya. Akibatnya kita lebih percaya kepada semuanya itu daripada kepada Tuhan. Berbaliklah engkau kepada Allah dan mintalah pengampunannya sambil kita bernyanyi terlalu besar. Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Engkau telah merendahkan firman-Mu serendah-rendahnya, kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Engkau telah membuka jalan ke sorga, menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kami bersukacita karena Engkau telah menang dan menjadi Raja atas segala sesuatu. Namun kami mengingat penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemi COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 ini. Sudah banyak yang menderita dan berkesusahan. Kuatkanlah kami supaya bersatu untuk saling menopang dan saling menolong, sehingga tidak ada satu pun yang putus asa. Karena kalau kami saling menopang adalah bukti bahwa kami ikut memberitakan Injil, sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kami sebelum naik ke surga, yaitu supaya kami memberitakan Injil ke segala makhluk. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini.
Walaupun gerejamu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun tetap teguh untuk pergi memberitakan Injil-Mu. Pakailah gerejamu menjadi saluran berkat kepada sekitar, terhadap yang berkekurangan dan berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gerejamu. Anugerahkan kepada mereka kuat kuasa dari surga, sehingga walaupun sedang menghadapi kesusahan sekarang ini, pelayanan mereka terhadap jemaat semakin diberkati, dan agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, Engkau tetap menguatkan kami dan mereka dengan pengasihan-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara ini. Berikan kepada mereka anugerah dari surga, supaya mereka penuh dengan hikmah untuk melayankan yang terbaik terhadap rakyat, terlebih di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kasihanilah para medis, pelihara dan sertailah mereka di dalam pekerjaan dan pelayanan mereka, supaya tidak ada yang putus asa karena beratnya pekerjaan mereka. Dengarkanlah keluhan-keluhan kami dan keluhan mereka, ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena pelanggaran hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka-Mu Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu, oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, seluruh bumi sujud menyembah hanya kepadamu. Dan marilah, hai umat Tuhan, datang kepada-Nya bersembah sujud di pelatarannya. Jemaat kami undang bangkit berdiri mengangkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383, ayatnya yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah.
Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Terpujilah Tuhan sumber segala karunia. Dialah Tuhan yang sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Angkatlah panjimu dan suaramu, puji Sang Raja dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa menjadi suci di dalamnya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Agus Siahaan.
Oleh karena itu, mari kita angkat pujian bagi Tuhan, Kau tetap Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, Horas bagi seluruh Naposo Bulung HKBP maupun seluruh pemuda gereja dimanapun kalian berada saat ini dan mengikuti ibadah online pemuda ini. Saya menyampaikan salam bagi kita semua dan kita bersukacita pada hari ini di dalam perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana kebangkitannya telah kita rayakan 40 hari yang lalu. Dan saat ini
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 16. Saya akan bacakan mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 20, meskipun sebagaimana dengan Almanak KKBP diaturkan dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa berpretensi untuk menjelekkan kelompok atau gereja ataupun kaum yang lain, tapi dulu, sekarang, dan mungkin ke depannya juga akan selalu ada kelompok atau gereja tertentu yang mengutip Markus 16 ayat 17 sampai 18 maupun di bagian lain dari Alkitab kita untuk membenarkan penekanan mereka pada bahasa roh. Ya. Meskipun sebenarnya Alkitab menulisnya sebagai bahasa lidah, atau dalam bahasa Inggris dikatakan speaking in tongues. Dan berbagai ibadah serta yang dikemas dengan begitu rupa sering dilakukan untuk menonjolkan yang berbahasa lidah, atau bagi orang lain dikatakan berbahasa roh. Dan seakan-akan ini menjadi sebuah penarik, sebuah magnet bagi kelompok atau gereja tertentu. Dan juga ada yang menekankan, bahkan cenderung mengagung-agungkan kesembuhan dari segala penyakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, sebagaimana dikatakan di nats yang telah kita baca tadi. Tetapi benarkah ayat-ayat ini adalah untuk semua orang pada hari ini? Sebenarnya penafsiran ini adalah penafsiran yang berbahaya dan membuka kesempatan bagi orang lain untuk menyerang orang-orang Kristen juga, terutama serangan dari orang-orang yang tidak percaya atau yang belum menjadi orang Kristen. Kata semua bersifat universal, dan jika ada satu saja pengecualian berarti belum semua, kan? Coba bandingkan bunyi ayat ini dengan sejarah dalam Alkitab dan realita kita hari ini. Dikatakan tadi, tanda-tanda yang akan menyertai orang percaya adalah mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Terus yang kelima adalah mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jika orang-orang percaya ditafsir sebagai semua orang percaya pada hari ini, maka konsekuensinya adalah
Yang pertama, kita harus membaca atau mendapatkan kesan dari Alkitab bahwa semua orang percaya di Perjanjian Baru melakukan tanda-tanda ini. Yang kedua, kita harus melihat dan menyaksikan hari ini orang-orang percaya harusnya mampu dan bisa melakukan tanda-tanda tersebut. Tetapi ternyata poin yang pertama itu gagal. Tidak semua orang di Perjanjian Baru mampu melakukan kelima hal tersebut. Alkitab dengan tegas juga mencatat dan menekankan bahwa tidak harus mengejar tanda-tanda itu agar dikatakan menjadi orang percaya. 1 Korintus 12 ayat 10, ayat 28 sampai dengan ayat 29 itu jelas-jelas juga mengingatkan kita mengenai karunia berbahasa lidah. Tuhan memberikan karunia yang unik kepada masing-masing anggota jemaat. Di abad pertama ada yang diberi karunia mengajar, ada yang diberi karunia melayani, ada yang diberi karunia berbahasa asing. Yang jelas tidak semua orang memiliki karunia berbahasa lidah. Demikian juga tidak semua orang memiliki karunia untuk menyembuhkan sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Jelas juga tidak semua orang percaya di abad pertama mampu dan bisa memegang ular atau minum racun maut dan dia tidak kenapa-kenapa. Bahkan pastinya banyak orang percaya tidak menunjukkan satu pun dari kelima tanda tersebut. Oleh karena itu, ternyata bukan itu yang harus kita kejar. Bagaimana dengan hal yang mengatakan kita harus melihat hari ini orang-orang percaya mampu melakukan hal tersebut? Kita adalah orang-orang yang hidup pada abad 21. Apakah kita mampu melakukan tanda-tanda tersebut? Ada kelompok yang mengklaim demikian, tetapi ternyata mereka bersifat selektif. Biasanya kelompok tersebut hanya menonjolkan tanda pertama, tanda kedua, dan tanda kelima. Apa itu? Mengusir setan, berbahasa baru, dan melakukan penyembuhan. Tidak banyak, atau bahkan lebih banyak yang tidak mau menyinggung tanda ketiga dan keempat, yaitu memegang ular ataupun minum racun maut. Meskipun mungkin saudara-saudara pernah menonton ada video yang viral juga, ada kelompok kecil yang mengatakan dirinya Kristen mengadakan pemegangan ular dalam acara kebaktian. Ternyata bukan berita sukacita yang datang, justru menimbulkan hal yang memalukan bagi kita orang Kristen. Kenapa? Karena yang memegang ular tersebut saat berkhotbah justru mati kena patuk ular tersebut. Terakhir Februari 2014 hal ini terjadi kepada Jamie Coates. Dia memegang ular di altar dalam kebaktian tersebut, tapi kemudian dia meninggal setelah digigit oleh ular yang dia pegang. Hal ini tentu tidak memuliakan Tuhan, sebaliknya mempermalukan kekristenan secara keseluruhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu hal ini mengingatkan kita dan ketika menyadari diri kita, ternyata bukan tanda-tanda ini yang akan kita kejar, dan bukan tanda-tanda ini yang menjadi prioritas, bukan tanda-tanda ini yang menunjukkan apakah kita orang beriman, apakah kita betul-betul percaya atau tidak. Itu bukan ukuran, bukan parameter, bukan penentu. Bagi saudara-saudari yang satu pun dari kelima tanda ini tidak mampu melakukannya, apakah saudara mau dikatakan bahwa engkau belum menjadi orang percaya? Apakah Anda mau dikatakan belum meyakini bahwa Yesus Kristus itu menjadi juru selamat? Tentu tidak, bukan? Oleh karena itu, kita tidak akan mengejar tanda itu, meskipun dalam Markus 16 ini ada dikatakan bahwa tanda-tanda itu akan mengikuti. Agar tidak salah menafsirkan, maka harus kita lihat konteksnya terlebih dahulu. Kepada siapa tanda itu ditekankan? Kepada siapa tanda itu dinyatakan? Tadi jelas dikatakan kepada ke-11 murid tersebut. Dan di kemudian hari memang ada di luar para rasul itu yang mendapatkannya. Siapa? Paulus. Paulus dalam perjalanannya pernah dipatok ular. Ular yang sangat berbisa, tetapi dia tidak mati. Dan tanda itu dia terima. Apakah ada orang-orang lain lagi? Dalam sejarah perjalanan gereja ada banyak peristiwa-peristiwa lain, tetapi tidak semua orang mendapatkannya.
tanda tersebut terbatas dan tidak ada pada semua orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian melalui firman ini, melalui peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini, kita juga ingin diingatkan kembali bahwa bukan itu yang menjadi penentu kebesaran iman kita, keteguhan keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jika Anda tidak memiliki tanda tersebut, bukan berarti Anda bukanlah orang yang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus juga mengawali peristiwa pekabaran Injil. Dan pekabaran Injil adalah amanat agung dari Tuhan kita, sebagaimana dikatakan dalam nats ini, agar pergi memberitakan Injil. Tetapi harus kita ingat bahwa tidak hanya pendeta, tidak hanya para penatua, tidak hanya orang-orang tertentu yang terpilih yang menjadi pekabar Injil. Kita semua memiliki kesempatan untuk mengabarkan Injil. Hanya yang perlu kita ingat, apa syaratnya? Ternyata syaratnya tidak harus lulusan teologi. Ternyata syaratnya tidak harus yang hafal mulai dari Kejadian sampai dengan Wahyu apa isi firman Tuhan di dalam Alkitab tersebut. Syarat yang utama adalah mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa saya katakan itu syarat yang pertama? Kalau kita baca kembali ayat 14, Yesus mengatakan ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ke-11 murid tersebut sempat tidak percaya mengenai kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Alkitab mencatat beberapa kali peristiwa Yesus muncul di tengah-tengah mereka, baik secara pribadi, kelompok kecil maupun kelompok besar. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Ketika Yesus mengingatkan mereka dan mencela ketidakpercayaan mereka, setelah Yesus muncul lalu mereka percaya, lalu diberikan tugas untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu ternyata syaratnya mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Memang Yesus telah memberitakan kebangkitannya 3 kali dalam kitab Markus sebelum peristiwa penyalibannya. Tetapi mereka sempat tidak percaya. Mereka sempat dalam situasi ketakutan yang luar biasa. Mereka sempat kembali kepada rutinitasnya sehari-hari. Mereka sempat menyingkir karena takut ditangkap, dibunuh dan lain sebagainya. Lalu Yesus datang menunjukkan dirinya dan mencela mereka, mengingatkan mereka atas ketidakpercayaannya. Responnya menjadi orang-orang yang benar-benar percaya, memiliki keyakinan yang luar biasa, dan siap untuk diberangkatkan memberitakan Injil. Oleh karena itu ternyata syarat kita menjadi seorang pemberita Injil tidak lain dan tidak bukan adalah mempercayai kebangkitan Yesus Kristus. Apakah Anda percaya mengenai kebangkitan Yesus Kristus? Apakah Anda yakin Yesus Kristus setelah mati bangkit dan dinaikkan? Jika Anda percaya, maka Anda adalah seorang pemberita Injil. Anda bisa memberitakan Injil itu. Anda bisa memberitakan sukacita itu. Anda bisa menyampaikannya kepada orang-orang di mana saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan tadi juga para ke-11 orang tersebut agar memberitakan Injil kepada segala makhluk. Kepada segala makhluk. Ternyata tidak hanya kepada manusia, tetapi kepada segala makhluk. Sehingga ternyata tidak dibatasi. Tidak hanya kepada orang-orang tertentu, tidak hanya kepada satu kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada semua makhluk. Apa yang dimaksud dengan memberitakan Injil kepada semua makhluk? Kepada segala makhluk. Integrity of creation, itu yang ingin diciptakan.
Tuhan hadir ingin menciptakan keharmonisan kembali antara manusia dengan Allah Sang Penciptanya. Dan ketika Tuhan melalui Yesus Kristus memberikan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk, maka Yesus Kristus menginginkan juga keharmonisan antara manusia dengan seluruh ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kita tentu mengetahui ketika manusia tidak bisa harmoni dengan lingkungannya, ketika manusia tidak bisa harmoni dengan seluruh ciptaan yang lain, yang rugi adalah manusia itu sendiri. Ada berbagai upaya yang dilakukan agar selalu terjaga, tercipta, diperbaharui selalu situasi dan kondisi lingkungan kita. Ada orang-orang yang mencintai, yang meneliti kehidupan lebah, sebab dia tahu kalau lebah ini musnah maka dunia ini juga bisa musnah. Bumi ini juga bisa sangat rusak. Kenapa rusak? Kalau lebah tidak ada, maka tidak ada tercipta buah. Bunga-bunga dari setiap pohon tidak akan bisa diserbuki. Sebab lebah adalah perantara. Maka kepada ini juga harus disampaikan Injil. Kepada seluruh manusia juga harus disampaikan untuk tidak merusak lingkungannya. Ada orang-orang di tengah-tengah gereja kita yang mendedikasikan dirinya untuk menghargai, mencinta, menjaga lingkungan. Itu juga merupakan bagian dari memberitakan Injil kepada seluruh makhluk, memberitakan Injil kepada segala ciptaan. Itu yang bisa kita maknai ketika Yesus mengatakan agar memberitakan Injil kepada segala makhluk. Bukan membaca, mengutip satu demi persatu atau satu kitab lalu membacakannya kepada pohon, kepada hewan, tidak. Tetapi melalui menjaga keharmonisan dengan seluruh ciptaan, itu menunjukkan kita telah memberitakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, amanat agung ini adalah amanat yang abadi, tidak lekang, ditelan zaman, tidak mengingat hari, minggu, bahkan tahun. Amanat agung ini dimulai dari awal abad pertama kekristenan. Ada sampai saat ini, bahkan juga ada melampaui zaman kehidupan kita masing-masing. Amanat agung ini diberikan kepada setiap manusia, kepada setiap orang percaya. Amanat agung ini hadir ketika transportasi baik darat, laut dan udara belum seperti saat ini, tetapi hidup ketika transportasi sudah seperti ini majunya. Amanat agung ini sudah hadir, sudah menyapa setiap orang percaya, sudah sampai kepada para rasul ketika alat-alat komunikasi belum seperti secanggih saat ini, ketika masih dilakukan secara verbal, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang, dari satu desa ke desa yang lain. Amanat agung ini telah diberikan kepada orang percaya. Amanat agung ini juga hidup pada saat ini, ketika seluruh orang, bahkan bisa dikatakan hampir setiap orang telah memiliki gadget, bahkan ada yang lebih dari satu. Ketika belum dikenal sosial media sampai dengan berbagai platform sosial media yang hadir saat ini, amanat agung ini akan selalu hidup, akan selalu hadir. Amanat agung untuk memberitakan Injil tidak akan pernah selesai, tidak ada habisnya. Sebagaimana doa kita juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amanat agung ini sampai kepada para murid, para rasul yang 11 orang yang kemudian menjadi 12 orang setelah hadirnya Matias. Tapi amanat agung ini juga diberikan kepada setiap kita, pribadi lepas pribadi. Amanat agung ini diberikan kepada seluruh orang percaya. Tidak ada alasan untuk tidak menjadi bagian dari pemberitaan Injil itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa saya katakan semua orang? Tidak ada alasan mengenai masa lalunya, tidak ada alasan mengenai latar belakangnya, tidak ada alasan mengenai catatan-catatan kekurangannya. Tetapi setiap orang, sebab jikalau kita membaca Alkitab, setiap yang terpanggil itu bukanlah orang yang perfect, bukan orang yang sempurna, bukan orang dengan masa lalu yang punya prestasi yang luar biasa. Itu sebabnya
setiap kita tidak boleh memberikan alasan apapun untuk menjadi bagian dari pemberita Injil. Tidak boleh mengatakan, saya bukan orang yang terpanggil, saya bukan orang yang terpilih, saya nggak mungkin disuruh oleh Yesus, masa laluku saja begini, kelakuanku begini, dosaku begini. Justru kalau kita mengingat bahwa kita bagian dari pemberitaan Injil itu, maka setiap kita akan berusaha hidup untuk lebih baik di hadapan Tuhan, di tengah-tengah gereja, dan bagi siapapun dalam kehidupan kita sehari-hari. Amanat agung ini, sebagaimana saya katakan, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh zaman, tidak dibatasi oleh tempat. Sejarah telah mencatat bahwa para murid dahulu sempat hanya memberitakan Injil di sekitar tanah Yudea, di wilayah Yudea. Mereka sempat hanya lebih fokus bagi orang-orang yang datang ke Yerusalem. Tapi kemudian Injil itu sampai juga keluar Yudea melalui kehadiran Paulus dan beberapa juga orang-orang percaya yang kemudian mengabarkan Injil itu di tengah-tengah kerajaan Romawi, bahkan di luar dari kerajaan Romawi itu sendiri. Pemberitaan Injil sempat hanya di tanah Eropa, sempat hanya di benua Eropa saja Injil itu beredar. Orang-orang Jerman tidak berangkat ke Afrika, tidak berangkat ke Asia, tetapi kemudian dalam dekade ketiga abad ke-19 mereka lalu berangkat ke daerah Afrika, ke daerah Asia, dan juga akhirnya sampai ke tanah Batak dalam dekade ke-6 di abad 19. Sempat orang Kristen Batak hanya di tengah-tengah orang Batak saja memberitakan Injil. Dalam komunitas Batak Mandailing, Toba, Simalungun, Pakpak dan sebagainya. Tetapi kemudian berangkat kepada suku-suku terasing di luar orang Batak itu sendiri, di Sumatera bagian selatan, Jambi dan tempat-tempat lainnya. Lalu didirikanlah Komisi Sending atau Pekabaran Injil tahun 1899. Kekristenan itu sempat hanya di tanah Batak, tapi kemudian sampai juga ke tanah Jawa, sampai ke Jakarta, sampai ke Sulawesi, sampai ke Kalimantan dan berbagai tempat lainnya di mana orang Batak itu berada, di mana orang-orang itu bisa diinjili. Yang ingin saya sampaikan adalah pekabaran Injil tidak mengenal batas, tidak mengenal wilayah, tidak mengenal waktu, tidak mengenal etnis, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, amanat agung ini adalah tugas agung, menjadi juga tugas abadi bagi setiap orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terutama dalam situasi dan kondisi saat ini, kita bisa mengaplikasikan amanat agung ini. Bagi yang tinggal dengan keluarganya, saya yakin firman Tuhan minimal setiap minggunya akan dibacakan, akan beribadah bersama beserta dengan keluarganya. Ketika seorang bapak membacakan firman Tuhan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, kepada seisi rumahnya, itu merupakan bagian dari amanat agung. Pekabaran Injil sedang terjadi. Ketika engkau sedang beribadah di kosanmu, di kontrakanmu, bersama dengan temanmu, atau dengan siapa saja orang-orang terdekatmu, maka sedang terjadi pekabaran Injil. Ketika sekat-sekat gereja dibuka, tembok-tembok gereja dirubuhkan dengan situasi kondisi pandemi COVID ini, lalu firman Tuhan itu hadir di tengah-tengah rumah kita, dalam ibadah-ibadah kita, maka tentu sedang terjadi pekabaran Injil secara pribadi, secara keluarga, secara kelompok, di mana saja kita saat ini sedang merayakannya atau melaksanakannya. Melalui peristiwa atau kondisi pandemi COVID-19 ini, kita sedang melihat fenomena pekabaran Injil begitu maraknya. Kita bisa buka platform berbagai sosial media, ada banyak gereja yang melakukan ibadah-ibadah online, tetapi ada juga yang tetap mempertahankan model konvensional yang artiannya membagikan buku-buku acara. Itu semua merupakan bentuk
dan mempertahankan pekabaran Injil itu agar tetap hidup, sebab gereja juga harus tetap memberitakan Injil itu dalam keadaan bagaimanapun, seperti situasi apapun, kepada siapapun, jemaatnya ataupun di luar jemaatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagian terakhir firman Tuhan ini, ketika di awal tadi saya katakan bahwa kelima tanda itu bukan itu yang paling utama, bukan itu yang paling penting, dan bukan itu yang kita kejar, maka bukan berarti tidak perlu ada tanda bagi orang percaya, bukan berarti tidak perlu ada tanda bagi orang yang ingin memberitakan Injil itu. Tetap diperlukan tanda, tapi tanda yang seperti apa? Tanda-tanda yang menunjukkan kebaikan, kemuliaan dari orang Kristen itu sendiri. Tanda-tanda dari perbedaan kehidupan orang percaya itu dengan orang yang belum percaya. Tanda-tanda pribadi dari seseorang itu yang berbeda dari sekelilingnya yang belum percaya. Ketika dia berkata-kata, dia mengatakan yang benar. Ketika dia mengucapkan sesuatu, itu adalah hal yang jujur. Ketika dia mengerjakan sesuatu, itu adalah pekerjaan yang baik. Ketika dia memberikan sesuatu hal, itu adalah pemberian yang dari tulus dari hatinya. Ketika dia melakukan komunikasi, itu adalah komunikasi yang baik kepada siapapun. Ketika dia bersahabat, dia memang dia bersahabat dengan tulus tanpa memiliki embel-embel di belakangnya. Itu merupakan tanda-tanda yang mengiringi orang percaya, bukan mengejar mujizat-mujizat tadi. Apakah saudara-saudara telah memiliki tanda-tanda yang seperti itu? Jikalau Anda telah memilikinya, maka Anda adalah bagian dari orang-orang percaya yang benar-benar merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu menjaga dan melindungi kita, menjauhkan kita dari seluruh mara bahaya, menyembuhkan dari setiap kita yang sedang dalam keadaan sakit, menguatkan kita yang lemah, dan kita selalu mengingat amanat agung ini, memberitakan Injil kepada siapapun. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau memberikan firman ini kepada kami semua, mengingatkan akan tugas kami setiap pribadi untuk menjadi bagian dari orang percaya yang memiliki tugas memberitakan Injil. Melalui gereja-Mu, Injil telah diberitakan. Melalui setiap pekerja gereja, Injil telah disampaikan. Tetapi melalui setiap orang percaya, Injil akan selalu juga dikabarkan kepada siapapun. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah aktivitasnya, di tengah-tengah setiap kegiatannya, maka dia adalah bagian orang percaya yang setiap perkataan dan perbuatannya merupakan bagian dari pekabaran Injil. Allah Bapa yang Maha Baik, kami akan selalu bersyukur sebab Tuhan selalu membukakan pintu, memberikan kesempatan, mengajar kami bagaimana cara yang terbaik untuk memberitakan Injil kepada gereja. Ketika gereja-Mu harus ditutup, ketika persekutuan di tengah-tengah gereja tidak bisa dilakukan, ketika pembatasan sosial diberlakukan, tetapi Injil tidak kehilangan tempat, bahkan semakin meluas kemana-mana, bahkan semakin banyak orang yang dijangkau dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang Tuhan izinkan terjadi. Biarlah kiranya firman-Mu akan selalu kami dengar, kami simpan, kami ingat, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, bagi setiap saudara-saudari kami yang saat ini terbaring sakit. Jikalau mereka terkena virus corona ataupun penyakit yang lain, Tuhanlah kiranya yang menyembuhkan mereka. Izinkan mereka pulang ke rumahnya masing-masing dan bisa melakukan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan kehidupan, baik karena kehilangan pekerjaan, baik karena masalah-masalah yang lain di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi, di setiap persekutuannya, di komunitasnya, dan berbagai hal yang merupakan bagian dari masalah kehidupan kami. Kiranya Tuhan turut campur agar kiranya memberikan kami
hikmat kebijaksanaan mencari solusi yang terbaik. Tuhan mencukupkan kebutuhan dari setiap kami yang beribadah kepadamu maupun yang belum percaya kepadamu, agar tidak ada yang menderita, yang kelaparan, yang tidak memiliki kesempatan untuk makan dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi setiap garda terdepan, dari unsur tenaga medis, supporting medis, aparatur pemerintah, mulai dari yang tertinggi sampai dengan terendah. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, selalu menghadirkan kebijakan-kebijakan yang baik, yang membuat ketertiban di tengah-tengah masyarakat, yang selalu juga memberikan dirinya menjadi bagian dari pelayanan-pelayanan kesehatan, sehingga melalui mereka kesembuhan yang dari Engkau bisa hadir di tengah-tengah seluruh pasien yang sedang dirawat saat ini. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap jemaat gerejamu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan yang melindungi mereka, menjauhkan dari seluruh mara bahaya. Allah Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya dengan cara Tuhan, pemulihan akan terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah daerah kami, dimanapun kami tinggal saat ini. Kami akan terbebas dari rasa takut, kami akan terbebas dari virus ini, kami akan bisa kembali beraktivitas sebagaimana yang telah kami lakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Kami percaya Tuhan akan selalu sertai kami. Tuhan akan berikan kesabaran kepada kami. Tuhan akan berikan kekuatan kepada kami, agar kami mampu menjaga kesehatan kami, mampu menjaga diri kami, mampu melakukan yang terbaik bagi setiap sahabat kami, anggota keluarga kami. Dengan demikian setiap kami menjadi bagian dari yang saling menguatkan, saling meneguhkan yang satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menerima seluruh persembahan kami, pujian kami yang kami panjatkan dari tempat kediaman kami masing-masing. Biarlah kiranya nama-Mu yang selalu dimuliakan melalui setiap aktivitas kami. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ialah janji Tuhan kepada kamu semua, bahwa dalam kemenangannya semua diselamatkan dan Dia jaga dalam penyertaan Roh Kudus. Dan jangan satu pun di antara kamu menguji Tuhan Allahmu. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, mulia, sembah Raja.
kamu adalah bangsa terpilih, umat kepunyaan Allah yang diutus menyampaikan kabar sukacita yang daripada Allah ke tengah-tengah segala suku bangsa. Untuk itu, jadilah garam dan terang Allah di tengah-tengah keberadaanmu, sehingga kemuliaan Allah nampak atasmu. Kita angkat pujian dari buku ND 453 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua, Sadagoar Naumuli. Sadagoar Naumuli, Siana Sadari, Doani Tuhan Yesus, hidup Naumuli, Doani Tuhan, Doani Doeteki, Doani Yesus ki, Dopa malu rohani. Tunggal malam dorohaku, bunga sonang toniki, boami dosin jataku, dopak akamu sui, doani Tuhaki, doani doendeki, doani Yesus ki, dopa balung rohani. Saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang memerintahkan kita supaya pergi memberitakan Injil ke seluruh makhluk. Karena itu, marilah kita pergi memberitakan firman-Nya melalui sikap dan perbuatan kita terhadap seluruh makhluk. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi saluran berkat-Mu di bumi ini. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kita adalah anggotanya, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Raja atas segala sesuatu. Marilah kita mengerjakan perintah Allah di tengah-tengah dunia ini. Marilah kita mempersembahkan diri kita dan segala yang ada pada kita menjadi saluran berkat-Nya untuk menyatakan kasih dan pengasihan-Nya di bumi ini. Dan percayalah, Tuhan akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersukacita karena Engkau telah menang
dan Allah telah mengangkat engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia, karena engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu, dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terima kasih kepada seluruh jemaat pemuda-pemudi HKBP. Sampai kita bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Shalom, Horas. Sekaranglah waktu
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berseru, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bersama dengan seluruh pelayan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini, kami mengucapkan terima kasih karena telah bersedia beribadah bersama melalui channel ini, dan mari tetap dukung channel ini agar kedepannya semakin baik. Doa kami bersama, kita semua dalam keadaan sehat-sehat, dan pesan kami stay at home, kita lawan bersama dan kita hentikan bersama pandemik ini. Bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa.